Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di acara podcast kita, Bila Jumpa Sehat. Bincang langsung Jumat Pagi Sehat bersama Puskesmas Perumnas. Dan tema kita kali ini adalah tentang apa itu tuberkulosis. Seperti biasa, saya Putri Aperta SKM akan memandu acara kita hingga selesai. Baiklah teman-teman Healthies di rumah, di sini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau bernama Ibu Eti Febriani AMK. Halo Ibu Eti. Halo. Apa kabar? Kabar baik Putri. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, Ibu Eti ini merupakan koordinator pelayanan dari program TB Paru di Puskesmas kita, yaitu Puskesmas Perumnas Lahat. Dan hari ini menjadi narasumber pada acara podcast kita. Oke teman-teman, jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang mana Indonesia sendiri kasusnya itu tertinggi ketiga di dunia setelah India dan juga Cina dengan jumlah kasus 824.000 kasus dan kematian 93.000 kematian per tahunnya atau setara dengan 11 kematian per jam. Jumlah yang sangat banyak ya teman-teman ya. Maka dari itu kami membahas penyakit TB dalam acara podcast kita kali ini. Baik Ibu Eti, mungkin bisa langsung kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu ya. Boleh. Ya. Oke, jadi apa itu TB dan bagaimana sih Bu cara penularan dari TB itu? Silakan dijelaskan ke teman Healthies. Ya, sahabat Healthies semua, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis Putri. Penyakit TB ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi tuberkulosis ini juga menyerang tulang, menyerang usus, menyerang kelenjar, bahkan organ tubuh yang lain Putri. Penyakit TB paru ini ditularkan melalui droplet yang dikeluarkan melalui batuk dan bersin penderita TB paru. Kemudian pada saat penderita TB paru berbicara, kemudian pada saat penderita TB paru bahkan tertawa bisa menularkan iya Putri, bisa menularkan ke orang lain. Oke. Kemudian nih Bu, kita masuk ke kelompok berisiko tinggi untuk terkena penyakit dari tuberkulosis. Ada apa saja Bu? Silakan dijelaskan. Iya. Penyakit TB paru ini sangat rentan sekali terkena kepada orang yang lanjut usia, dengan orang anak-anak juga bisa terkena Putri. Kemudian orang dengan penyakit tertentu di mana daya tahan tubuhnya rendah, misalnya pada penyakit kanker, pada penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit HIV/AIDS, kemudian juga perokok, pecandu narkoba, kemudian petugas kesehatan juga bisa terkena Putri. Iya betul. Kita sangat rentan sekali terkena penyakit TB. Iya betul Putri. Oke. Berarti Ibu ketika kita merupakan salah satu dari kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena tuberkulosis, maka kita harus lakukan pencegahan sejak dini ya Ibu ya. Iya, oke Bu. Kemudian gejala dari penyakit tuberkulosis itu apa saja Ibu? Oh iya. Tuberkulosis ini biasanya mempunyai gejalanya batuk lebih dari 3 minggu Putri. Kemudian batuknya biasanya disertai darah juga kadang-kadang. Kemudian pasien kadang-kadang berkeringat di malam hari, nafsu makannya kurang, terus berat badannya turun. Kemudian yang sering sekali pasien menyampaikan kepada kita petugas, kadang-kadang pasien merasa lelah Putri. Iya betul. Oke. Itu tadi adalah gejala dari TB paru ya Ibu ya. Oke, kalau misalnya nih Bu, kita ternyata terdapat ada beberapa gejala di tubuh kita. Apakah kita harus langsung periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat atau bagaimana nih Bu? Iya betul Putri. Kalau kita sudah merasakan mempunyai gejala salah dua atau yang semuanya Putri, bisa kita langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat Putri. Kita bisa melakukan berbagai macam pemeriksaan sebenarnya. Pemeriksaan melalui darah, kemudian pemeriksaan melalui
kulit, pemeriksaan melalui ronsenologis, bahkan bisa CT scan. Tetapi kalau di puskesmas kita sendiri, kita melakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak yang dilakukan dengan TCM. TCM itu pemeriksaan tes cepat muskuler, Putri. Iya, betul. Oke, kemudian nih Bu, bagaimana sih Bu cara mengobati dari penyakit TB ini? Oh iya, pengobatan TB paru ini biasanya dilakukan selama 6 bulan, Putri. 6 bulan. Iya, pengobatannya ini boleh kita lihat obatnya, Putri? Boleh Bu. Iya. Ini pengobatan TB paru diberikan pengobatan selama 6 bulan. Ini adalah tahap intensif. Tahap intensif ini diberikan selama 2 bulan, Putri. Kalau tahap lanjutan yang kuning diberikan pengobatan selama 4 bulan. Terus kalau tahap pengobatan yang ini, pasien selama 2 bulan, setiap hari selama 2 bulan berturut-turut makan obat, Putri. Kemudian selesai tahap yang merah, kita lanjut ke tahap lanjutan. Tapi tahap lanjutan ini diberikan selama 4 bulan, tapi tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Dalam 1 minggu 3 kali, Putri. Oke, 3 kali seminggu ya. Iya, tapi sebenarnya kita tadi tidak bawa obat TB anak, sebenarnya sama. Yang bikin beda, kalau pada pasien anak, tahap lanjutannya diberikan setiap hari. Tidak ada jeda waktunya, Putri. Seperti itu. Oke. Kemudian muncul pertanyaan nih, Bu. Ya, jika ternyata ada seorang penderita TB, kemudian dia lupa untuk minum obat pada fase intensif, misalnya, yang 2 bulan harus minum obat terus Bu. Nah, apakah pengobatannya harus mulai dari awal atau bisakah penderita tersebut untuk berobat ke hari selanjutnya? Iya. Yang ini ya tahap awal ya. Ini tahap awal biasanya kadang-kadang pasien kalau lupa boleh kita lanjutkan, tapi dengan catatan tidak boleh lebih. Kalau 2-3 hari itu bukan lupa. Apa itu Bu namanya, Bu? Tidak mau makan obat. Tidak mau makan obat berarti tidak mau sembuh. Iya, Bu? Betul sekali, Putri. Ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Kita tadi sudah cop-cop nih tentang apa itu TB, kemudian faktor risikonya, penyebabnya, gejalanya, bahkan ke pengobatannya Ibu ya. Kemudian kita masuk ke fase dari pencegahan dari penyakit tuberkulosis ini. Silakan jelaskan ke teman Healthies. Iya, sahabat Healthies semua, pencegahan tuberkulosis sebenarnya bisa dilakukan dari bayi. Kita harus membawa bayi ke fasilitas kesehatan dengan melakukan imunisasi BCG namanya, Putri. Iya, kemudian kalau di rumah kita harus mempunyai ventilasi. Kemungkinan di rumah semua punya ventilasi ya, Putri, tapi iya harus jendela dibuka, pintu dibuka, jadi sirkulasi udara bebas keluar, Putri. Kemudian lagi kalau untuk si penderita, kita mewajibkan setiap penderita tuberkulosis untuk selalu memakai masker, apalagi pada masa pengobatan yang tahap pertama tadi. Iya, betul, Putri. Kemudian kita harus menjaga kesehatan yang pasti, Putri, menjaga kesehatan, terus menjaga lingkungan. Ya, betul. Jadi sedikit intermezzo ya teman-teman ya. Jadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia itu menempati urutan ketiga tertinggi untuk kasus TB dengan jumlah kasus 824.000. Karena jumlah yang begitu banyak ini, maka pemerintah melakukan penanggulangan TB dengan program yang namanya TOS TB. Ibu Eti mungkin bisa jelaskan nih teman-teman Healthies, apa sih itu TOS TB ya, dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya, sebenarnya TB ini sudah bekerja sama semua ya dari dunia, bahkan dunia juga memperingati Hari TB Dunia setiap tanggal 24 Maret, Putri. 24 Maret. Iya, berarti dunia juga ikut andil. Kemudian Indonesia juga mempunyai dan mengkampanyekan TOS TB itu namanya, Putri. Kita mengkampanyekan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat juga ikut berperan aktif melaksanakan TOS TB ini. TOS TB ini kita harus cepat menemukan pasien TB,
langsung untuk diobati sehingga tidak menularkan kepada orang lain dan tidak menjadi bisa memutus mata rantai penularan. Dan jangan lupa diobati sampai sembuh. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Oke, Ibu, itu tadi TOS TB ya, Ibu Iya, ya. betul Itu sekali. program pemerintah. Nah, kalau Puskesmas Perumnas nih, Bu, apakah ada inovasi tersendiri tentang TB, Bu? Oh, betul sekali. Puskesmas Perumnas tidak kalah dengan Tidak kalah. Iya, betul. Puskesmas Perumnas mempunyai inovasi yaitu geradak. Geradak, apa Iya. sih itu, Bu, geradak? Geradak itu gerakan periksa dahak. Oke. Iya. Gerakan periksa dahak itu, Putri, dilakukan kepada semua pengunjung puskesmas kita yang batuk lebih dari 3 minggu, dilakukan pemeriksaan. Terus juga kita melakukan geradak ini di posyandu-posyandu, Putri, dibantu dengan kader bersama kader-kader Iya. di desa-desa posyandu Tersebut kita. ya. Iya, betul. Iya. Berarti sangat menarik ya ini, Bu, ya, Iya. geradak ini ya. Tidak hanya lintas program tapi juga lintas sektor. Iya. Tidak hanya petugas kesehatan tapi juga kader ikut terlibat. Iya. Turun langsung ke lapangan nih, Bu ya. Oke. Jadi teman-teman Healthies, tadi kita sudah cuap-cuap tentang apa itu TB sampai ke inovasi dari penanggulangan TB. Oke, di akhir acara ini saya minta Ibu Etik untuk memberikan pesan singkat terkait tentang TB. Silakan, Ibu. Oh iya, saya sebagai petugas memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk jangan malu dan jangan takut memeriksakan dahaknya ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lain yang terdekat, sehingga TB kita ini bisa langsung diobati, tidak menular kepada orang lain, Putri. Temukan, obati sampai sembuh. Oke, teman-teman harus di rumah jangan lupa juga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi dan juga seimbang, kemudian rutin olahraga, kelola stres, istirahat yang cukup, dan jangan lupa kalau misalnya tadi seperti yang Ibu jelaskan, kalau ada keluhan tentang TB silakan langsung periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk ikuti sosial media kita, Facebook kita Puskesmas Perumnas Lahat, kemudian Instagram kita @puskesmasperumnaslahat, dan channel YouTube kita Perumnas Lahat. Terima kasih kepada teman-teman Healthies yang sudah setia menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa ini, Ibu Eti Febriani AMKEP. Kemudian terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi kami dengan sangat baik. Oke teman-teman Healthies, saya selaku moderator undur diri apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas, melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Salam sehat, sehat dimulai dari kita. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah.